jatuh. Dik. Kenapa ini? Tolong. Tolong. Dalam semua kasus kegawat daruratan medis, prinsip penanganannya perlu menggunakan suatu alur. Ketika dijumpai seorang korban atau pasien, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah initial assessment. Initial assessment yang selanjutnya akan saya sebut dengan singkatan IA. IA adalah suatu penilaian awal yang dilakukan kepada korban secara cepat dan tepat sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk tindakan penolong pasien secara maksimal. BLS atau bantuan hidup dasar adalah suatu tindakan yang diberikan oleh tim pertolongan pertama, penyedia layanan kesehatan, dan profesional keselamatan publik kepada siapa saja yang mengalami serangan jantung, gangguan pernapasan, atau gangguan jalan nafas. Dalam suatu situasi bencana, terdapat 3 tahapan yang harus dinilai. Yang pertama adalah scene survey. Dalam scene survey biasanya akan memiliki penilaian yang lebih bermakna pada kejadian bencana atau kejadian trauma seperti kecelakaan. Karena dalam penilaian ini, penolong harus bisa mengidentifikasi, menilai bahaya di sekitar, menentukan berapa jumlah pasien, menentukan kira-kira kejadian apa yang sedang terjadi. Dalam kasus kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat bahaya di sekitar, pasien hanya 1, perkiraan kejadian adalah serangan jantung. Primary survey. Pada kejadian kegawat daruratan terkait sistem kardio seperti serangan jantung, maka kita akan menggunakan mnemonic DRS ABC. D, yang berarti danger. Cek keamanan untuk pasien, penolong, dan lingkungan. Jika ada orang lain di sekitar itu, perkenalkan diri terlebih dahulu dan memintalah izin untuk menolong pasien. Ya, jadi sebelumnya kami dari mahasiswi tim bantuan medis Azigos ingin membantu, boleh ya Pak ya? R, yang berarti response. Mengecek level kesadaran pasien dengan menggunakan AFPU. A, alert. Pasien sadar penuh ditandai dengan mata membuka spontan dan merespon terhadap suara. V, voice. Pasien merespon terhadap suara bisa dengan memberi perintah untuk pasien membuka mata atau menggerakkan jari sambil menggoyang-goyangkan tubuh pasien. Pak, bangun Pak. P, pain. Pasien merespon terhadap perangsang nyeri yang dapat dicek dengan menekan ujung kuku atau menekan tulang dada atau sternum, lalu menilai apakah ada respon dari pasien. U, unresponsive. Jika pasien tidak memberikan respon dari mata, suara, maupun gerakan setelah sudah diberikan rangsangan suara ataupun nyeri, maka dapat langsung diasumsikan bahwa pasien tersebut mengalami serangan jantung. S, shout for help. Menelpon bantuan ke 119 atau langsung menelpon ambulans atau dapat juga meminta tolong kepada orang lain di sekitar untuk menelpon bantuan. Nggak ada respon, tolong panggil ambulan. Mbak, tolong panggil ambulan ya, di 119 ada orang yang nggak sadarkan diri. Makasih. Setelah itu, hal yang harus dilakukan adalah pertolongan terhadap pasien yang harus dilakukan secara cepat. Pertama, cek nafas dan juga denyut nadi. Pengecekan ini dilakukan tidak melebihi 10 detik dan dalam waktu tersebut sudah harus ditentukan bagaimana kondisi pernafasan dan sirkulasi pada pasien. Hal ini dilakukan dengan meminimalkan waktu sehingga ketika nadi tidak teraba, pasien bisa segera dilakukan RJP. Cek nafas dengan cara 3L. Look, melihat apakah ada pergerakan dinding dada yang menandakan pernafasan. Listen, mendengarkan bagaimana bunyi nafasnya, apakah normal atau ada bunyi nafas tambahan. Feel, rasakan apakah ada nafas yang terasa berhembus di kulit. Denyut nadi dicek dengan meraba nadi karotis yang terletak sekitar 1-2 cm di samping trakea. Pengecekan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, lalu nilai apakah nadi teraba ataupun tidak. Sehingga dari pengecekan tersebut akan didapatkan beberapa kemungkinan. Yang pertama, nafas normal, pulsasi atau nadi teraba. Dalam hal ini, monitor pasien lalu lanjut ke recovery position dan tunggu bantuan.
Kondisi kedua, tidak ada nafas atau nafas tidak normal tetapi nadi teraba. Maka berikan satu nafas setiap 5-6 detik menggunakan metode mouth to nose atau dapat menggunakan back valve mask. Setelah sebelumnya dipastikan dulu apakah jalur nafas atau airway itu terhambat atau tidak. Jika terhambat, maka gunakan manuver head to chin lift pada pasien tanpa kasus trauma tulang belakang dan jaw thrust pada pasien dengan trauma tulang belakang. Kondisi ketiga dapat ditemukan pasien tidak ada nafas dan nadi tidak teraba. Dalam hal ini, langsung lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Rekomendasi RJP. Resusitasi jantung paru berlokasi di setengah bawah sternum atau tulang dada. Tempatkan tumit salah satu tangan di bagian tengah dada pasien dan tempatkan tumit tangan lain di atasnya, lalu kunci jari-jari kedua tangan. Kecepatan dilakukan sebanyak 100-120 kali per menit. Kedalaman sebesar 2 inci atau 5 cm. Tunggu hingga dada recoil penuh di antara 2 kompresi. Rasio kompresi ventilasi adalah 30:2, yaitu 30 kompresi dada dengan 2 ventilasi. Ventilasi mouth to mouth. Jepit bagian hidung menggunakan telunjuk dan jempol. Biarkan mulut terbuka dan pertahankan dagu terangkat. Ambil nafas normal dan letakkan bibir di sekitar mulut. Tiup dengan mantap ke dalam mulut dengan tetap memperhatikan dada naik. Ambil nafas normal lagi dan hembuskan lagi ke dalam mulut pasien. Lalu kembali ke kompresi dada. Jika terdapat 2 penolong, dapat dilakukan RJP dengan penolong 1 melakukan kompresi dada dan penolong 2 melakukan ventilasi. Lalu lakukan switch setelah 2 menit atau 5 siklus. Jika penolong merupakan orang awam, maka lakukan kompresi dada tanpa ventilasi dan pengecekan nadi. Lakukan hal tersebut sampai pasien sadar dan bantuan datang. Jika pasien telah sadar, maka dapat dilakukan recovery position.